Klasifikasi dan konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi dirancang untuk menyediakan pedoman dalam pelaporan keuangan. Salah satu aspek penting dalam penerapan akuntansi adalah memahami klasifikasi laporan keuangan serta potensi konflik kepentingan yang muncul antara berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Selanjutnya, klasifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam neraca menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, mencakup pendapatan dan beban. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama suatu periode, termasuk laba ditahan dan dividen. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Dalam laporan arus kas menyediakan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian akan akun penting, dan informasi tambahan. Selanjutnya ada konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Konflik kepentingan dalam akuntansi terjadi karena perbedaan tujuan antara berbagai pemangku kepentingan, seperti yang pertama yaitu investor yang menginginkan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua ada manajemen, bisa saja ingin menyajikan laporan keuangan yang tampak lebih menguntungkan. Lalu yang terakhir ada kreditur. Kreditur ini memerlukan informasi yang dapat dipercaya untuk menilai risiko kredit. Jadi regulasi akuntansi dan standar pelaporan keuangan ini bertujuan untuk meminimalkan konflik ini dengan menyediakan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu perumusan tujuan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, selain itu, laporan keuangan juga memiliki tujuan yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi perusahaan dan klaim terhadap sumber daya tersebut, lalu menyajikan informasi keuangan yang relevan untuk membantu pemakai dalam menilai kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, menyediakan dasar untuk memprediksi arus kas masa depan dan mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya. Lalu yang keempat, membantu dalam penilaian posisi keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi ini adalah sistem yang menetapkan prinsip asumsi dan pedoman dasar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penerapan standar akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi ini mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan, untuk menyediakan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, berfungsi untuk menyajikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk elemen yang kedua yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Relevansi dari karakteristik ini yaitu informasinya harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori. Untuk kendalanya sendiri, informasinya itu harus jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material. Dan dapat dibandingkan, yaitu informasi dapat dibandingkan antar periode atau antar entitas. Dapat dipahami informasi yang harus mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis. Untuk elemen yang ketiga yaitu asumsi dasar dalam akuntansi. Kelangsungan usaha atau going concern, yaitu perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi. Yang kedua adalah dasar akrual atau accrual basis, pendapatan dan beban dicatat saat terjadi bukan saat kas diterima atau dibayarkan.
Laporan-laporan lain. Selain laporan keuangan utama, terdapat laporan tambahan yang mendukung pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama ada laporan manajemen yang berisi analisis dan interpretasi atas kinerja keuangan perusahaan dari sudut pandang manajemen. Yang kedua, ada laporan keberlanjutan atau sustainability report, yaitu mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Yang ketiga yaitu laporan auditor independen, yaitu memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, yang keempat, ada prospektus perusahaan, yaitu di mana dokumen resmi yang digunakan dalam pasar modal untuk menarik investor dengan menyajikan informasi keuangan dan operasional perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif. Nah, taksonomi karakteristik normatif itu mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan agar memenuhi standar yang berlaku. Nah, jadi karakteristik normatif dalam laporan keuangan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada relevansi, yaitu di mana informasi yang disajikan itu harus dapat mempengaruhi keputusan pemakai. Kemudian yang kedua ada keandalan atau reliability, yaitu informasi itu harus benar, dapat diverifikasi, dan juga tidak bias. Kemudian yang ketiga dapat dibandingkan. Nah, laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan informasi keuangan antar periode atau antar entitas. Kemudian yang keempat dapat dipahami, jadi informasi harus disajikan dengan cara yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi. Kemudian yang kelima ada kejujuran penyajian, yaitu di mana informasi yang disajikan harus menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur dan juga akurat. Nah, dari memahami karakteristik tersebut, laporan keuangan itu dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan.